Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Vidya dari mahasiswi Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kajian kitab Al-Mustadrak Al-Hakim guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah kajian kitab hadis bersama dengan dosen Bapak Sofyan Effendi. Mari kita simak videonya sama-sama. Nah, di sini saya akan membahas tentang Al-Mustadrak ala Sahihaini, atau yang lebih dikenal dengan kitab Al-Mustadrak Al-Hakim. Apa sih kitab Al-Mustadrak itu? Nah, kitab Al-Mustadrak itu merupakan kitab yang menghimpun hadis tertentu yang memenuhi syarat hadis yang ditulis oleh imam terdahulu, tetapi belum dicantumkan dalam kitabnya. Sebagaimana Mustadrak Imam Al-Hakim telah menghimpun beberapa hadis sahih yang belum disebutkan dalam kitab Al-Bukhari dan Muslim, tapi telah memenuhi persyaratan keduanya. Sebelum mengenal lebih jauh kitab Al-Mustadrak Al-Hakim ini, saya akan menjelaskan secara singkat biografi Imam Al-Hakim Al-Naisaburi. Nama lengkap Al-Hakim adalah Al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Hamdun bin Hakam bin Nuaim bin Al-Bayyi. Beliau dilahirkan di Naisaburi pada hari Senin 12 Rabiul Awal 321 Hijriah dan wafat pada tahun 405 Hijriah. Beliau sering disebut dengan Abu Abdullah Al-Hakim Al-Naisaburi atau Ibnu Al-Bayyi atau Al-Hakim Abu Abdullah. Ayahnya bernama Abdullah bin Hamad bin Hamdun. Ayah beliau seorang pejuang yang dermawan dan ahli ibadah yang sangat loyal terhadap penguasa Bani Saman yang menguasai daerah Samaniyah. Nah, penilaian ulama terhadap Imam Al-Hakim Al-Naisaburi. Imam Zahabi mengatakan bahwa beliau adalah seorang imam, orang yang hafiz, seorang kritikus, orang yang sangat alim, ulama yang ahli hadis, pengarang kitab, serta seorang perawi pentakhrij hadis. Nah, Imam Khalil bin Abdullah berkata, beliau adalah ulama yang luas ilmunya. Beliau juga seorang ulama ahli sejarah di daerahnya. Terbukti dengan kitab karangannya Tarikhun Naisaburin. Nah, Imam Al-Hafiz juga memberi pendapat. Beliau berkata, beliau adalah imam ahli hadis pada masanya. Kemudian Imam Khatib berkata bahwa beliau termaksud ahlu al-ilmi, ahli ma'rifah, ahli fadilah, seorang yang hafiz dan memiliki banyak karangan dalam bidang hadis. Nah, latar belakang penulisan nama kitab Al-Mustadrak ala Sahihaini. Apa sih yang melatar belakangi Imam Al-Hakim dalam menulis kitab Al-Mustadraknya? Nah, salah satu faktor yang mendorong Al-Hakim Al-Naisaburi menulis kitab Al-Mustadrak adalah untuk menghimpun dan mengkodifikasikan hadis-hadis yang dikategorikan pada hadis-hadis sahih tetapi belum sempat termuat dalam kitab Sahihain, kitab Bukhari dan Muslim. Nah, indikasinya adalah dengan menamakan kitabnya dengan Al-Mustadrak ala Sahihain. Selain itu, Al-Hakim juga berupaya sedapat mungkin mengikuti kriteria kesahihan periwayatan hadis yang dipegang oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, sistem penyusunan kitab Al-Mustadrak ala Sahihain. Nah, dari sistem penyusunannya, kitab Al-Mustadrak mengacu kepada Sahih Bukhari Muslim, yaitu disusun berdasarkan bab-bab fikih dengan membahas berbagai aspek dan membaginya berdasarkan urutan kitab-kitab atau tema-tema. Nah, setiap hadis ditulis berdasarkan nomor urut dari 1 sampai 8.803 hadis. Jumlah hadis itu diklasifikasikan ke dalam 4 jilid dengan rincian. Yang pertama, jilid pertama itu dari 1 sampai 2129 buah hadis. Nah, jilid kedua dari 2130 sampai 4256 buah hadis. Nah, jilid ketiganya dari 4257 sampai 6709 hadis. Nah, jilid terakhir yaitu jilid keempat dari 6710 hadis sampai 8803 hadis. Di samping itu, masing-masing kitab juga diberi nomor urut hadis sehingga dapat diketahui jumlah hadis yang terdapat dalam setiap kitab. Dalam kitab Al-Buyu misalnya, terdapat sebanyak 246 buah hadis. Setelah
mengemukakan sebuah hadis atau beberapa hadis dalam teks. Hakim kemudian memberi komen dengan ungkapan misalnya, hadis ini sahih tetapi tidak dimuat dalam Sahihain dan sesuai dengan syarat Muslim bin Al-Hajjaj. Nah, klasifikasi status hadis dalam Al-Mustadrak. Dalam penelitian Al-Zahabi, hadis sahih secara mutlak dalam Al-Mustadrak berjumlah 1930 buah hadis. Nah, hadis sahih diklasifikasikan ke dalam 3 istilah yang dikemukakan oleh Al-Hakim, yaitu memenuhi kriteria Syekhoni, ala syarti Bukhari atau syarti Muslim, kriteria sahih al-isnad, bahkan ada yang tidak dinilai oleh Al-Hakim sama sekali. Nah, masih menurut Zahabi, hadis sahih yang masuk dalam kategori memenuhi kriteria Syekhoni sebanyak 986 buah. Kriteria Bukhari sebanyak 113 buah hadis. Kriteria Muslim sebanyak 571 hadis. Selain itu, hadis sahih yang menggunakan ungkapan sahih al-isnad berjumlah 3.447 hadis. Selebihnya, hadis yang terdapat dalam Al-Mustadrak tidak dinilai oleh Al-Hakim. Hadis-hadis tersebut pada jilid 4 sekitar 280 hadis. Sedangkan hadis maudhu dalam Al-Mustadrak ada 2 kategori. Maudhu secara eksplisit berjumlah 87 buah hadis dan implisit 67 buah hadis. Nah, secara garis besar hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain ini dapat diklasifikasikan menjadi 5 bagian. Yang pertama, hadis yang memenuhi kriteria Bukhari dan Muslim. Yang kedua, hadis yang memenuhi kriteria Bukhari saja. Yang ketiga, hadis yang memenuhi kriteria Muslim saja. Yang keempat, hadis yang memenuhi kriteria Al-Hakim. Yang kelima, hadis yang tidak dinilai Al-Hakim. Nah, yang pertama, hadis yang memenuhi kriteria Bukhari dan Muslim. Nah, Imam Al-Hakim ini akan memberikan komentar atau penjelasannya di akhir matan hadis dengan ungkapan hadza hadis sahihu lam yukhraj fi sahihain. Hadis ini sahih akan tetapi tidak dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Yang kedua, hadis yang memenuhi kriteria Bukhari saja. Nah, seperti yang sebelumnya, Imam Al-Hakim juga akan memberikan komentar, yaitu dengan ungkapan hadza hadis sahihu ala syartil Bukhari wa lam yukhrijahu. Hadis ini sahih berdasarkan kriteria Bukhari. Nah, yang ketiga, hadis yang memenuhi kriteria Muslim saja. Seperti yang sebelumnya juga, Imam Al-Hakim ini juga akan memberikan komentarnya di akhir matan hadis dengan ungkapan hadza hadis sahihu ala syartil Muslim. Hadis ini sahih berdasarkan kriteria Imam Muslim. Yang keempat, hadis yang memenuhi kriteria Al-Hakim. Nah, Al-Hakim juga akan memberikan ungkapannya dengan ungkapan hadza hadis sahihul isnad wa lam yukhrijahu. Hadis ini sahih sanadnya tetapi tidak diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Yang kelima, hadis yang tidak dinilai Al-Hakim. Nah, menurut Al-San'ani, sebagaimana yang dikutip dari buku studi kitab-kitab hadis yang diedit oleh Muhammad Fatih Suryadilaga, mengatakan bahwa hadis tersebut belum sempat diedit oleh Al-Hakim karena kematian terlebih dahulu menjemputnya. Oleh karena itu, Al-Hakim belum sempat mengemukakan komentarnya mengenai keseluruhan hadis yang terdapat dalam kitab Al-Mustadrak ini. Untuk itu, ada kemungkinan hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Al-Mustadrak karya Imam Al-Hakim tidak semuanya sahih, karena masih ada hadis-hadis yang belum diverifikasi lebih lanjut. Nah, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.